Seems like everybody's got a price. I wanna how to sleep at night. When the cell comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so dang mysterious. Gotta say it's on your eyes and you use so hard that you can't have another good time. Everybody look to the left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Farel akan membacakan konsep geografi. 1. Lokasi. Lokasi adalah suatu letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis bujur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. 2. Jarak. Jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Konsep jarak dibagi dua, yaitu A. Jarak mutlak. Jarak mutlak adalah jarak yang dijelaskan melalui ukuran panjang dalam ukuran meter, km, dan lain sebagainya. B. Jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak antara Jakarta ke Bandung dapat ditempuh dalam waktu 2 jam melalui tol Purbalenyi. Saya akan menjelaskan nomor 3. Morfologi. Morfologi adalah konsep yang menjelaskan mengenai struktur luar dari batuan-batuan yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi, seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan lain sebagainya. Contoh konsep morfologi yaitu Jakarta merupakan dataran rendah, Bandung dataran tinggi. Perjalanan Jakarta ke Bandung melewati daerah yang bergelombang atau perbukitan. Daerah selatan DAI Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur atau kars. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelian Liani dari 10I3 ingin menjelaskan tentang keterjangkauan dan pola. Keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari wilayah satu dengan ke wilayah yang lainnya. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga pada sarana dan prasarana. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian yang di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ayu Rahmawati dari kelas 10 S3 ingin menjelaskan tentang aglomerasi dan nilai kegunaan. Aglomerasi adalah adanya satu fenomena yang menjadi satu bentuk atau struktur. Nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Nomor 8 yaitu interaksi atau interpendensi. Interaksi atau interpendensi adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contoh konsep interaksi atau interpendensi yaitu desa sebagai pemasok tenaga kerja dan kota sebagai pemasok bahan produksi untuk desa. Tanaman bawang tumbuh subur di Brebes diangkut ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopiji Lestari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diferensiasi areal. Diferensiasi areal adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.
karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Contoh konsep diferensiasi areal yaitu di daerah pantai penduduk bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan penduduk bermata pencarian sebagai petani. Pakaian dari bahan katun cocok digunakan di daerah panas seperti Jakarta, sedangkan pakaian dari bahan wol cocok digunakan di daerah dingin. Bentuk rumah penduduk asli Sulawesi berbentuk panggung, sedangkan bentuk rumah penduduk asli Jawa tidak berbentuk panggung. Keterkaitan ruangan. Ketertarikan ruangan adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh konsep keterkaitan ruang yaitu lalu lintas di Jakarta selalu macet karena adanya mobilitas pengelaju atau pekerja yang rumahnya di pinggir Jakarta atau Bodetabek, tetapi bekerja di Jakarta. Kabut asap yang melanda Singapura adalah hasil dari pembakaran lahan di Riau, Palembang, dan sekitarnya yang terbawa oleh angin. Gaya bicara Pak Rut asal Medan. Gaya bicara Pak Rut asal Medan lebih tegas, keras, dan galak, berbeda dengan gaya bicara Pak Joko asal Solo yang lemah, lembut, dan sopan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterjangkauan. Keterjangkauan adalah konsep yang berkaitan dengan sarana prasarana jangkau atau tidak, serta berkaitan dengan transportasi yang digunakan. Contoh dari keterjangkauan ini adalah bentuk teknologi. Lalu adalah produk makanan yang dari bahan menggunakan racun terlarang telah menjadi konsumsi masyarakat yang berlebih, baik mulai dari kalangan menengah ke bawah keberadaan pabrik akan tetap bermanfaat bagi masyarakat dengan menyiapkan tenaga kerja dan memberikan dampak bagi pemasarannya, seperti limbah tahu agar tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan akhirnya akan merugikan kepada pihak pengrajin. Manfaat pabrik tahu bagi masyarakat sekitar untuk mengolah kedelai menjadi tahu dan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan. Pasar adalah sarana tempat untuk interaksi antara penjual dan pembeli yang memiliki jarak yang jauh, dan di pasar inilah mereka bertemu dan saling melakukan kegiatan jual beli. Depot air isi ulang termasuk keterjangkauan karena sarana pengisi ulang air minum dan depot air isi ulang ini sangat dibutuhkan di sini dan terjangkau mudah dan murah, apalagi di daerah pedalaman yang belum dialiri listrik, tidak bisa menghidupkan sanyo buat air minum dan mandi. Segala fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dengan tujuan agar pencapaian dari pendidikan dapat berjalan dengan lancar.